Farel Prayoga kini genap 16 tahun. Ia juga sudah duduk di bangku kelas 1 SMA. Fans setia Farel yang bernama Valov alias Farel Lover kemarin secara khusus menggelar pesta ulang tahun. Valov ternyata sudah menyiapkan banyak hadiah, kado spesial, kek ulang tahun, bahkan oleh-oleh dari masing-masing daerah. Jujur unik, cuman bagaimana pun respect lah ya, karena kan pemberian gitu loh. Tapi alhamdulillah pemberiannya sangat berguna juga buat aku. Ada yang kasih dompet, ada yang kasih mangga sama pisang, buset deh, iya. Dari luar semuanya terlihat happy. Namun bagi netizen justru dibuat salfok sama satu hal. Di momen spesial itu, sosok ayah dan ibu Farel tidak tampak hadir. Padahal kehadiran serta ucapan sederhana dari orang tua justru hadiah yang paling ditunggu. Pastinya bersyukur ya masih diberi umur panjang, disekelilingin orang-orang yang sayang aku, baik sama aku. Perjalanan hubungan Farel dengan sang ayah memang kurang harmonis. Setelah sang ayah terseret persoalan hukum terkait judi online dan berujung terpenjara, hubungan semakin memanas setelah muncul pula konflik antara ayah Farel dan pihak manajemen Farel sendiri terkait uang hasil kerja keras Farel. Namun yang jelas Farel lebih memilih tetap dengan manajemen yang menaungi, bahkan pindah ke Jakarta demi lebih fokus membangun karirnya. Aku pribadi di umur aku yang sekarang aku lebih milih diem aja sih. Kalau misal diurusin mereka bakal gimana ya bilangnya, kesenangan lah kita bisa bilang gitu ya, karena kayak panasnya dapet gitu pasti kan. Ya di umur aku yang sekarang aku diemin aja, aku legowo aja, aku jalanin apa yang ada. Apa jadinya jika penyanyi Farel Prayoga yang terbiasa nyanyi dangdut koplo dan campur sari ditantang menyanyi lagu Mandarin? Bisa nggak ya? Ya, akhir pekan kemarin, Farel diundang jadi bintang tamu di sebuah acara di Palembang, Sumatera Selatan. Tantangan cukup berat, tapi Farel pantang menolak. Jujur sedikit salah tadi, ada problem sedikit waktu di atas panggung. Ya wajar lah ya manusia. Ya, tapi terlepas dari itu semuanya syukur lancar. Selesai manggung, Farel langsung healing untuk menghilangkan pening. Bukan mall atau pusat perbelanjaan, Farel memilih healing ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II bareng teman perempuannya yang bernama Queen. Oke, jadi sekarang kita ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ya. Nah, jadi dalam itu isinya peninggalan kerajaan di Sriwijaya. Oke, jadi ini adalah Arca Ganesha. Ini juga salah satu peninggalan kerajaan di Sriwijaya. Dan juga di sini ada juga yang namanya bisa kalian lihat Arca Singa di sini, mungkin bisa dikasih lihat tuh. Aku dapat pengalaman baru, bisa lihat museum peninggalan prasejarah. Puas ke museum, Farel bersama temannya melanjutkan kisahnya menikmati malam di Palembang dengan jalan-jalan di Jembatan Ampera. Kalian bisa lihat di belakang aku sekarang nih, kita lagi ada di Jembatan Ampera teman-teman. Wong kita galau nih. Ya kalian bisa lihat pemandangannya, ini benar-benar keren banget menurut aku. Sungainya kayak sungai gede banget. Ke Palembang, belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas Wong Kito Galo, seperti mie celor, pempek kapal selam, tekwan, hingga pindang patin. Semua enak,
Semua bikin enggan balik ke Jakarta. Kita cobain ya. Jadi beda nggak sih pempek di Palembang sama Jakarta? Menurut aku beda sih. Dari segi vibes-nya, dari segi cukoy aja udah beda gitu. Mau cobain nggak? Boleh, mau nih. Iya, iya. Bener. Rasanya tuh kayak, menurut aku kayak creamy-nya tuh bukan creamy cheese gitu sih, tapi kayak tradisional gitu. Kayak banget, makanan Palembang ini emang. Setelah menjalani perjuangan sekolah di ibu kota, di tengah kesibukannya sebagai penyanyi, Farel Prayoga akhirnya berhasil menuntaskan pendidikan tingkat SMP. Ya, Farel resmi dinyatakan lulus dan siap melangkah ke bangku menengah atas. Seperti lagu yang dinyanyikan Farel berjudul Cinta Untuk Mama, seperti mewakili kerinduannya kepada ayah dan ibunya. Namun sayang, di momen bahagia kelulusannya pada Selasa kemarin, tak ada keluarga yang mendampingi, baik ayah ataupun ibu kandung, dan hanya didampingi manajernya Rais. Pastinya bahagia banget karena ini hal yang dimana nggak bisa diulang setiap hari ya, 3 tahun sekali. Aku nyanyi lagu Cinta Untuk Mama yang aku jadi soundtrack. Terharu aja, gitu biasa aja. Kehadiran Rais dan keluarga merupakan permintaan khusus Farel, di mana ia ingin ada keluarga yang utuh yang menemaninya. Meski hati kecilnya mengaku tetap mengharapkan kehadiran kedua orang tuanya, hal itu tidak bisa ia wujudkan lantaran sudah tidak adanya komunikasi antara dirinya dan keluarga. Farel pun bingung, entah apa alasannya mereka menutup akses dengan memblokir Farel. Ya pastinya ada lah, manusiawi lah itu kan sebenarnya kan, bagaimanapun. Mereka tetap orang tua juga kan, ya kita respect aja. Bertol Apa jadinya jika penyanyi Farel Prayoga yang terbiasa nyanyi dangdut koplo dan campur sari ditantang menyanyi lagu Mandarin? Bisa nggak ya? Ya, akhir pekan kemarin, Farel diundang jadi bintang tamu di sebuah acara di Palembang, Sumatera Selatan. Tantangan cukup berat, tapi Farel pantang menolak. Jujur sedikit salah tadi, ada problem sedikit waktu di atas panggung. Ya wajar lah ya manusia. Ya, tapi terlepas dari itu semuanya syukur lancar. Selesai manggung, Farel langsung healing untuk menghilangkan pening. Bukan mall atau pusat perbelanjaan, Farel memilih healing ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II bareng teman perempuannya yang bernama Queen. Oke, jadi sekarang kita ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ya. Nah, jadi dalam itu isinya peninggalan kerajaan di Sriwijaya. Oke, jadi ini adalah Arca Ganesha. Ini juga salah satu peninggalan kerajaan di Sriwijaya. Dan juga di sini ada juga yang namanya, bisa kalian lihat, Arca Singa di sini. Mungkin bisa dikasih lihat tuh. Aku dapat pengalaman baru, bisa lihat museum peninggalan prasejarah. Puas ke museum, Farel bersama temannya melanjutkan kisahnya menikmati malam di Palembang dengan jalan-jalan di Jembatan Ampera. Kalian bisa lihat di belakang aku sekarang nih, kita lagi ada di Jembatan Ampera, teman-teman. Wong kita galau nih. Ya kalian bisa lihat pemandangannya, ini benar-benar keren banget menurut aku. Sungainya kayak sungai gede banget. Ke Palembang, belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas Wong Kito Galo, seperti mie celor, pempek kapal selam, tekwan, hingga pindang patin. Semua enak,
semua bikin enggan balik ke Jakarta. Kita cobain ya. Jadi beda nggak sih pempek di Palembang sama Jakarta? Menurut aku beda sih. Dari segi vibes-nya, dari segi cukoy aja udah beda gitu. Mau cobain nggak? Boleh, mau nih. Iya, iya. Bener. Rasanya tuh kayak, menurut aku kayak creamy-nya tuh bukan creamy cheese gitu sih, tapi kayak tradisional gitu. Best banget, makanan Palembang ini emang. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.